Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Nadira Masadiagra dari Sistem Informasi UI 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara untuk instalasi SOL atau server UDU lokal versi 16. Nah, sebelum masuk ke dalam tahap pembahasan tutorial, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait karakteristik dari SOL atau server UDU lokal. Yang pertama dari letak servernya. SOL ini dihosting oleh perusahaan sendiri, yang berarti perusahaan bertanggung jawab atas infrastruktur servernya. Yang kedua dari segi harga, SOL gratis dalam hal lisensi UDU, tetapi perusahaan harus menanggung biaya hosting dan pemeliharaan server mereka sendiri. Dari segi keamanan, SOL dilindungi oleh perusahaan sendiri yang dapat mengelola keamanan sesuai kebijakan dan kebutuhan mereka. Dari segi kustomisasi, SOL lebih fleksibel dibandingkan dengan SOU dalam hal kustomisasi, karena perusahaan memiliki kendali langsung atas server lokal mereka. Kemudian dari segi integrasi, SOL memerlukan beberapa konfigurasi khusus untuk diintegrasikan dengan aplikasi UDU lainnya, terutama jika ada server lokal yang terpisah. Kemudian dari segi skalabilitas, SOL memerlukan konfigurasi khusus untuk ditingkatkan dalam hal skalabilitas karena infrastrukturnya tergantung pada server lokal perusahaan. Nah, sedangkan dari segi OS-nya, SOL ini bisa di-download di Windows, Mac, Linux, atau sistem Docker. Nah, berikutnya adalah tutorial untuk instalasi SOL atau server UDU lokal versi 16. Pertama-tama teman-teman harus membuka tautan nightly.udu.com yang tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilihat, ada builds, kemudian ada Docker image, build script, old release, issues, dan Night repository. Nah, untuk mendownload SOL versi 16, teman-teman bisa langsung pilih yang 16 Stable Community Edition. Kemudian karena saya menggunakan operation system Windows, maka saya akan menekan tombol yang ada Windows ini. Kemudian kita pilih UDU 16.0 yang latest. Nah, tunggu aja sampai proses downloadnya selesai. Nah, apabila sudah selesai untuk downloadnya, teman-teman bisa langsung buka aja filenya. Ini pencet OK, kemudian next, ini agree. Nah, untuk UDU server dan PostgreSQL servernya bisa langsung menginstal dua-duanya, atau jika teman-teman udah pernah install Postgres sebelumnya, tidak perlu lagi. Bisa hanya install UDU servernya saja, kemudian tekan next. Ini ada informasi konfigurasi untuk PostgreSQL connection-nya, next aja. Kemudian untuk destination servernya, untuk destination foldernya apabila tidak ada defaultnya, maka teman-teman bisa browse dulu. Biasanya diletakkan di program files. Ya, di sini teman-teman bisa buat folder baru aja. Ya, di sini masuk, kemudian disk-isi. Files, di sini make new folder, UDU.16. Oke. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, teman-teman bisa langsung install aja. Nah, ini ditunggu aja untuk proses instalasinya. Ini akan menginstal dua hal. Yang pertama itu untuk UDU, dan yang kedua adalah untuk PostgreSQL. Nah, karena instalasinya sudah komplit, maka teman-teman bisa langsung aja tekan next. Kemudian start UDU dan tekan finish. Oke,
Nah, ini teman-teman akan langsung diarahkan ke localhost, kemudian web, database, dan selector. Nah, di sini teman-teman diminta untuk membuat database, di mana sebelumnya di sini diberikan master password. Nah, ini bisa di-copy dulu. Kemudian untuk database name-nya saya pakai saya pakai admin untuk memudahkan. Kemudian untuk passwordnya, phone number bisa diisi atau enggak, juga tidak apa-apa. Kemudian language-nya English, country-nya Indonesia. Ini demo datanya saya tekan checklist. Nah, teman-teman bisa pastiin dulu semua datanya sudah benar dan diingat datanya apa saja. Kalau misalnya sudah yakin, teman-teman bisa langsung create database. Nah, di sini dibilang bahwa database creation error already exists. Kita bisa pilih backup atau create database. Di sini saya mau create database. Saya pakai master password yang tadi. Ya, terus database name-nya saya pakai namanya admin, passwordnya Indonesia. Kemudian data demonya di checklist, phone number tidak saya isi. Kalau ketik, lalu tekan continue. Nah, ini tampilannya apabila sudah berhasil membuat database. Di sini saya masuk ke database MySawan 16. Atau teman-teman bisa select di sini. Manage database, saya masuk ke MySawan 16, kemudian masukkan email yang tadi diberikan pada saat mengisi form untuk database, yaitu admin, kemudian passwordnya, lalu login. Nah, ini adalah tampilan setelah berhasil login. Dapat dilihat bahwa ini adalah tampilan untuk apps-nya. Ini berguna apabila teman-teman ingin menambahkan modul atau melakukan aktivasi modul. Misalnya jika teman-teman ingin mengaktifkan sales, maka tinggal tekan activate pada sales ini. Nah, di sini saya ingin mengetahui ada apps apa saja. Saya mulai ke bagian human resource. Oke, di sini belum ada yang aktif ya teman-teman untuk bagian human research. Nah, saya ingin mengaktifkan salah satunya, yaitu yang modul recruitment. Bisa kita klik. Ini setelah berhasil untuk mengaktifkan rekrutmen ya, di sini teman-teman bisa lihat ada bar untuk rekrutmen, employee survey, marketing, dan lain-lain. Di sini ada apps dan setting. Kemudian teman-teman bisa lihat dulu ke rekrutmen. Nah, ini untuk bagian rekrutmen ya teman-teman. Ada applications, reporting, dan configuration. Kemudian, karena teman-teman sudah tahu bagaimana cara untuk melakukan modulnya, satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan adalah apabila teman-teman ingin mengubah dari mode ini menjadi mode development, teman-teman bisa pergi ke settings, kemudian teman-teman scroll down sampai ketemu bagian developer tools. Nah, di sini teman-teman bisa tekan activate the developer mode, ditekan saja, tunggu beberapa saat. Nah, tanda apabila sudah pindah mode adalah di sini akan ada icon debug.
yang menandakan bahwa teman-teman sudah berada di mode development. Nah, untuk kembali lagi, teman-teman bisa balik lagi ke settings, kemudian scroll lagi ke bawah, dan menekan deactivate developer mode. Oke, nah ini di apps, balik ke apps. Oke, demikian tutorial instalasi SOL yang dapat saya sampaikan pada teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.